Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video ini Mimin sangat senang sekali nih. Kenapa bisa begitu? Nah, jawabannya karena Star Martial God Technic Season 2 sudah rilis nih sob. Pada Season 1, pada nanyain kan kapan rilisnya Season 2. Bahkan ada yang komen gini nih, niat buat video gak sih nanggung amat? Waduh, padahal udah dikasih keterangan tuh di kolom komentar kalau Season 1 udah tamat, tinggal nunggu Season 2. Tapi nggak apa-apa sob, tetap have fun aja lah meskipun harus nunggu 1 tahun untuk Season 2-nya. Oke sob, nggak usah banyak opening lah ya. Seperti biasa, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film memperlihatkan tokoh utama dari film ini, siapa lagi kalau bukan Ye Xinghe. Nampaknya ia sedang berada pada sebuah dimensi yang dia sendiri tak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Di dalamnya terdapat seperti sebuah ruangan, dan di tengah ruangan tersebut terdapat seperti sebuah panci yang di dalamnya menyimpan 3 bunga yang sedang bermekaran. Xinghe yang penasaran dengan bunga itu, ia pun mencoba mengambilnya. Namun tiba-tiba saja, bunga itu malah terbakar nih, dan Xinghe langsung terbangun karena ada seseorang yang memanggilnya. Xinghe diminta untuk segera kembali, karena ada hal yang mendesak yang harus disampaikan. Di sisi lain, patriark keluarga Anyu, yaitu Patriark Liang, terlihat sangat pasrah dikarenakan Xinghe mampu merekrut banyak sekali praktisi-praktisi kuat untuk menjadi bagian dari kekuatan keluarga Jingyu. Ia nampak kebingungan nih, bagaimana Xinghe dapat melakukan hal seperti itu. Kemudian sang prajurit menjelaskan, kemungkinan itu adalah bantuan dari Tuan Putri, karena menurut kabar yang beredar, Tuan Putri selalu berada di keluarga Jingyu. Patriark Liang berpikir, jika Tuan Putri masih berada di sana, maka ia tidak bisa bertindak. Bahkan, ia hanya bisa mengawasinya dari kejauhan saja. Dengan kepanikan Patriark, datanglah penasehatnya yang menyuruh Patriark tetap tenang, dan ia pun memberikan sebuah solusi bagaimana mengatasi permasalahan ini. Scene berpindah di kediaman keluarga Jingyu. Xinghe menanyakan kepada Patriark mengapa dirinya dipanggil. Patriark menjelaskan jika baru saja dirinya diberitahu keluarga Anyu bahwa semua keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Anyu harus mengirimkan orang-orangnya untuk pergi ke pertemuan klan yang diadakan oleh keluarga Anyu. Kabarnya, keluarga Anyu telah mengundang utusan khusus dari dinasti ilahi. Dan jika tidak ikut berpartisipasi, akan dianggap sebagai pemberontak. Patriark berencana akan pergi sendirian ke pertemuan itu. Dan jika terjadi apa-apa nantinya, keluarga Jingyu akan diserahkan kepada Xinghe dan yang lainnya. Di sini, Xinghe menyadari ini adalah sebuah jebakan untuk keluarganya. Xinghe pun meminta untuk ikut bersama dengan Patriark. Patriark sempat melarangnya, namun Xinghe tetap kokoh akan keputusannya. Ia menyadari jika cepat atau lambat, keluarga Jingyu akan bertarung dengan keluarga Anyu. Kali ini akan dijadikan kesempatan bagi Xinghe untuk mencobanya. Selain itu, untuk berjaga-jaga agar keluarga Anyu tidak semena-mena terhadap keluarganya saat di pertemuan nanti, Xinghe akan membawa Tuan Putri untuk ikut bersamanya. Mendengar hal itu, Patriark memikirkan kembali keputusannya, dan akhirnya ia memperbolehkan Xinghe beserta Tuan Putri untuk ikut bersamanya.
Di keesokan harinya, Xinghe mencoba berkultivasi. Saat ia berkultivasi, Xinghe kembali ke sebuah dimensi dan di sana terdapat pilar bintang. Tiba-tiba saja muncul ikan koi di hadapannya dan bersamaan dengan hal itu, Xinghe didatangi oleh seorang wanita yang memandangi giok ikan koi yang ada di tangan Xinghe. Nampaknya itu adalah giok milik wanita misterius itu yang pernah diberikannya kepada Xinghe. Di dalam hatinya, ia mengatakan Xinghe mampu memecahkan segel pada giok itu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu memang takdir yang tak dapat dihindari? Wanita itu penasaran, apakah kelak Xinghe mampu memenuhi keinginan wanita itu. Jika Xinghe mampu memenuhi keinginannya, maka wanita itu akan memenuhi janjinya kepada leluhur Xinghe bahwa ia akan melindungi keluarga Jingyu selama 1000 tahun. Tak berselang lama, Tuan Putri yang bernama Xia Yuning, ia pun muncul dan memergoki wanita itu. Xia Yuning mencoba melawan wanita misterius itu sampai-sampai nih tembok kamar Xinghe pun jebol dibuatnya. Namun wanita itu mampu menghindari semua serangan Yuning. Yuning yang kewalahan meminta bantuan pada Baya yang merupakan seekor serigala berkemampuan sangat kuat. Yuning pun menyuruh Baya menyerang wanita itu. Namun sangat disayangkan, Baya malah bermanja-manja dengan wanita misterius itu, layaknya bertemu dengan majikannya. Kemudian, wanita itu pun menghilang. Xia Yuning sangat takjub dengan kehebatan wanita itu. Bahkan jika dibandingkan dengan ayahnya sendiri, kecepatan bertarung wanita itu lebih cepat, padahal ayah Yuning berada di ranah surgawi tingkat 9. Yuning semakin penasaran dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah wanita itu manusia ataukah malah hantu? Lalu Yuning yang mendatangi Xinghe sangat senang nih, karena ia sempat mengira Xinghe kenapa-napa. Xinghe yang melihat kamarnya jebol, ya jelas dong ia sangat terkejut. Xia Yuning pun menceritakan semua yang barusan ia alami. Karena Xinghe fokus dengan kultivasinya, jadi ia tak tahu jika ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Menurut ciri-ciri yang diceritakan Yuning, Xinghe menebak-nebak itu adalah Sang Guanxuan. Ciri-ciri tersebut semakin diperkuat ketika Baya yang bermanja-manja ketika bertemu dengan wanita misterius itu. Ya, itu dikarenakan memang Sang Guanxuan adalah pemilik asli dari Baya. Xia Yuning menanyakan apakah Xinghe mengenalinya. Xinghe pun memberitahu jika kemungkinan itu adalah Sang Guanxuan, yaitu orang yang pernah menyelamatkan mereka ketika mereka berada di Danau Koi Biru. Di dalam hatinya, Xinghe menyayangkan jika Sang Guanxuan harus pergi begitu cepat. Kemungkinan ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Namun sebelum memberitahukan pada Xinghe, Xia Yuning memergokinya yang menyebabkan Sang Guanxuan memilih untuk pergi. Kemudian Xinghe meminta tolong kepada Yuning agar ia mau ikut dengan Xinghe yang akan pergi ke pertemuan yang diadakan oleh keluarga Anyu. Xia Yuning menanyakan mengapa mereka harus pergi ke pertemuan itu. Xinghe pun menjelaskan jika mereka tidak pergi akan dianggap sebagai pemberontak. Selain itu, memang waktunya Xinghe untuk menghadapi keluarga Anyu agar tidak selalu diinjak-injak oleh keluarga Anyu. Mendengar itu, Xia Yuning sangat antusias sekali dan ia pun mau pergi dengan Xinghe. Dan kejadian romantis pun terjadi nih di saat Xinghe mengusap kepala Xia Yuning dikarenakan ada debu di kepalanya.
安远世家肯定会借题发挥。 Ya, dengan itu pasti dong Xia Yuning menjadi salting nih. Nampaknya benih-benih cinta di hati Xingye mulai muncul. Dan kemudian mereka pun mulai berangkat menuju tempat pertemuan itu dengan Tuan Putri yang semakin lengket aja nih dengan Xingye. Kemudian Xin berpindah pada pertemuan yang diadakan keluarga An Yu. Para tamu saling berbincang dan menanyakan mengapa pertemuan itu menjadi dipercepat. Padahal di tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan pada akhir musim gugur. Salah satu tamu menjawab jika sebagian besar dari keluarga An Yu telah dilumpuhkan oleh keluarga Jing Yu. Keluarga An Yu tak bisa membalaskan dendamnya begitu saja, dikarenakan ada salah satu pemuda dari keluarga Jing Yu yang kekuatannya luar biasa. Tak hanya itu, pemuda itu memiliki hubungan dekat dengan istana Raja Kota Utara. Bahkan, Tuan Putri dari istana tersebut selalu tinggal di keluarga Jing Yu. Tuan Putri juga membantu keluarga Jing Yu untuk merekrut praktisi-praktisi kuat, sehingga tak mudah bagi keluarga An Yu melawan keluarga Jing Yu. Di tengah-tengah perbincangan itu, datanglah patriark keluarga An Yu beserta tamu seorang utusan yang diketahui dia adalah komandan terlarang Kekaisaran Ilahi yang bernama Hong Duan. Kekaisaran Ilahi sendiri bertugas bertanggung jawab atas pertahanan kota dan bertugas memantau pasukan-pasukan lainnya. Kemudian, patriark keluarga An Yu melihat-lihat tamu undangan dan ia menyoroti keluarga Jing Yu yang tidak datang pada pertemuan itu. Ia lalu melaporkan pada Hong Duan jika ada satu keluarga yang tak bisa hadir. Lalu Patriark Liang memberikan sambutan kepada para tamu dan memberitahukan jika Hong Duan datang untuk memimpin pertemuan klan di bawah afiliasi keluarga An Yu. Ia mulai mengabsen satu persatu perwakilan dari klan yang menjadi tamu pada pertemuan tersebut. Saat Patriark Liang mengabsen keluarga Jing Yu, tidak ada jawaban dari perwakilan keluarga tersebut. Hong Duan menanyakan kepada Patriark Liang, mengapa ada yang tidak bisa hadir. Ia menganggap bahwa keluarga Jing Yu memandang remeh pasukan kekaisaran. Melihat kesempatan itu, Patriark Liang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelekkan keluarga Jing Yu di depan Hong Duan. Apalagi nih, keluarga An Yu yang sering berselisih dengan keluarga Jing Yu. Patriark Liang mengatakan jika keluarga Jing Yu sangat arogan, bahkan ia sendiri tidak bisa mengatasi keluarga Jing Yu. Patriark Liang menceritakan bahwa keluarga Jing Yu memiliki dukungan dari Tuan Putri dari Istana Raja Kota Utara. Maka dari itu, keluarga Jing Yu bisa bertindak seenaknya sendiri. Mendengar itu, Hong Duan sangat marah. Meskipun mendapat dukungan dari Istana Raja Kota Utara, beraninya keluarga Jing Yu menghina pasukan kekaisaran, kata Hong Duan. Dengan kemarahan Hong Duan, Patriark Liang menjadi sangat senang nih, karena ia bisa memanfaatkan kekuatan dari pasukan kekaisaran untuk membinasakan keluarga Jing Yu. Hong Duan yang sangat marah karena menganggap keluarga Jing Yu meremehkan pasukan kekaisaran. Ia menyuruh pelayannya untuk menyiapkan sebanyak 500 pasukan kuda untuk mendatangi keluarga Jing Yu dan menyeret patriark keluarga Jing Yu untuk datang ke hadapan Hong Duan. Dan tiba-tiba saja, Xingye pun datang dengan membawa serta Tuan Putri dan praktisi-praktisi kuat yang mendukung keluarga Jing Yu. Para tamu tak menyangka jika orang-orang kuat itu mau bergabung dengan keluarga Jing Yu. Para tamu malah mendukung Xingye karena mereka juga sudah muak dengan tingkah keluarga Han Yu yang sering meminta umpeti dan memberlakukannya seperti budak mereka. Kemudian, dikarenakan mereka sudah datang, Hong Duan pun memakluminya dan segera memulai acaranya. Dan jelas saja dong, itu membuat Patriark Liang sangat kecewa
karena tujuannya menyingkirkan keluarga Jingyu gagal. Kemudian, Hong Duan mengumumkan jika dinasti ilahi sedang membangun kanal dari ibu kota ke kota Tianzhong. Tapi, mereka masih kekurangan tenaga. Jadi, ia akan merekrut orang-orang kuat di setiap keluarga. Masing-masing keluarga mengirimkan sebanyak 100 orang. Mendengar itu, banyak sekali para tamu yang sangat keberatan, apalagi mereka adalah keluarga-keluarga kecil. Namun, mereka tak berani membantah Hong Duan. Jingye sendiri sudah menebak tentang tujuan dari pertemuan itu, dikarenakan secara tak langsung dengan mengirimkan 100 orang itu akan menghancurkan keluarga-keluarga kecil yang memiliki penduduk sangat sedikit. Kemungkinan orang yang direkrut tak akan kembali dengan selamat. Bahkan, jika orang yang direkrut tersebut bisa kembali ke keluarganya, orang itu mungkin juga akan terluka parah. Hong Duan juga mengumumkan jika mereka tak mengirimkan 100 orang di setiap keluarga, maka ia akan membinasakan keluarga tersebut. Patriark Liang pun tersenyum gembira nih akan pengumuman Hong Duan, apalagi nih, keluarga Jingyu hanya memiliki beberapa ratus orang saja. Dengan perekrutan itu, akan mengurangi banyak sekali anggota dari keluarga Jingyu, sehingga Patriark Liang bisa dengan mudah membinasakan keluarga Jingyu. Dan film pun berakhir. Oke sob, itulah rangkuman film kali ini. Nantikan kisah selanjutnya ya. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa. Bye-bye.